Hai good friends, dari banyaknya produk reksadana yang tersedia di BCA, apakah kamu masih mengalami kesulitan untuk mengenali produk reksadana mana yang sesuai dengan kebutuhan investasi kamu? Untuk menjawab kesulitan kamu, yuk kita kenali reksadana dengan mengulik ringkasan produknya atau dikenal juga dengan Fund Fact Sheet. Apa sih Fund Fact Sheet itu? Ini adalah dokumen penting berisi laporan bulanan yang diterbitkan oleh manajer investasi. Isinya informasi kinerja produk, komposisi aset, dan portofolio efek pada akhir bulan dari setiap reksadana. Sehingga berguna nih buat kita mengenali produk investasi yang akan kita beli. Yuk kita bedah satu-satu bagian dari Fund Fact Sheet yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, paling atas nih, ada nama manajer investasi atau disingkat MI. Penting loh untuk mengenal manajer investasi sebagai pihak yang berperan untuk mengelola dana kamu dengan mengalokasikannya ke dalam sejumlah instrumen investasi. Kamu perlu mengetahui kredibilitas dan kinerja dari MI sebelum memutuskan penempatan dana. Nah, nyamannya investasi di BCA, MI yang terdaftar beserta dengan produk yang dijual sudah dikurasi oleh pihak BCA. Yang kedua, nama reksadana dan periode Fund Fact Sheet. Berisi nama reksadana dan periode informasi yang tercantum dalam Fund Fact Sheet. Misalnya, tertulis periode Februari 2024, artinya seluruh informasi kinerja reksadana tercatat per 29 Februari 2024 atau akhir bulan. Lalu ada informasi tentang total NAB, harga unit, serta biaya-biaya. Di bagian ini kita bisa lihat informasi lengkap terkait dengan produk reksadana, mulai dari tanggal peluncuran, mata uang, total nilai aktiva bersih atau NAB, harga unit atau NAB per UP, hingga berbagai biaya yang harus dibayarkan oleh investor. Apa itu NAB per UP? NAB per UP itu menggambarkan kinerja reksadana per unit penyertaan dan tidak dikenakan pajak. NAB per UP adalah harga reksadana per unit penyertaan yang dihitung secara harian dengan rumus harga pasar aset dalam portofolio dikurang biaya tidak langsung, dikurang dividen yang dibagikan kalau ada ya, dibagi dengan jumlah unit penyertaan. Nah, mungkin dari kamu ada yang bertanya-tanya nih, biaya tidak langsung itu ada apa aja sih? Secara garis besar, biaya reksadana terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya transaksi atau biaya yang dibayarkan investor secara langsung ketika melakukan transaksi pembelian, pengalihan, ataupun penjualan reksadana. Biaya ini tidak mempengaruhi NAB. Biaya tidak langsung itu ada biaya manajemen, yaitu imbalan bagi manajer investasi yang telah mengelola dana investasi selama periode penempatan dana. Biaya ini tidak langsung ke investor, melainkan mengurangi NAB. Biaya kustodian, yaitu imbalan bagi bank kustodian sebagai pihak yang menyimpan dana dan administrasi reksadana. Biaya ini dipotong langsung dari NAB. Yang berikutnya ada komposisi dan alokasi penempatan portofolio reksadana. Di sini berisi ketentuan mengenai kebijakan investasi, alokasi portofolio, serta 10 penempatan kepemilikan terbesar dalam portofolio. Kebijakan investasi menentukan kategori suatu reksadana, apakah produk ini reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran, atau saham. Buat yang mau tahu alokasi masing-masing jenis reksadana ini, kamu bisa lihat video sebelumnya di sini. Alokasi portofolio menentukan kinerja reksadana karena memberikan informasi mengenai penempatan dana secara spesifik pada periode tertentu. Kemudian di sini ada klasifikasi resiko, menggambarkan tingkat resiko dari suatu produk reksadana berdasarkan komposisi aset dalam portofolio. Secara umum, reksadana pasar uang memiliki resiko rendah, reksadana pendapatan tetap memiliki resiko sedang, reksadana campuran memiliki resiko sedang hingga tinggi, dan reksadana saham memiliki resiko tinggi. Terakhir, ada kinerja reksadana. Berisi informasi mengenai kinerja reksadana dalam beberapa periode, seperti year to date atau terhitung sejak awal tahun kalender hingga tanggal tertentu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, hingga 5 tahun, dengan membandingkan ketolok ukur atau benchmark yang telah ditentukan oleh MI atau manajer investasi. Biasanya, tolok ukur yang dipilih adalah yang memiliki karakter serupa sehingga dapat dibandingkan kinerjanya.
Misalnya, tolok ukur reksadana pasar uang biasanya menggunakan rata-rata bunga deposito. Tolok ukur reksadana pendapatan tetap biasanya menggunakan Indobex yang merupakan indeks obligasi pemerintah dan korporasi. Tolok ukur reksadana saham biasanya menggunakan indeks saham seperti IHSG atau LQ45. Beberapa produk reksadana yang membagikan dividen juga mencantumkan informasi mengenai periode dan jumlah pembagian dividen pada bagian ini. Nah, sekarang udah paham kan cara membaca dan memahami fun fact sheet? Perlu diingat ya, fun fact sheet itu tidak langsung mencerminkan bagus atau tidaknya sebuah reksadana. Kamu tetap perlu membaca dan membandingkan dengan fun fact sheet dari produk lain yang sejenis. Kamu bisa mengakses fun fact sheet untuk setiap produk reksadana BCA melalui aplikasi My BCA loh. Gini nih caranya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, mulai berinvestasi reksadana di fitur Welma My BCA.